Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Suhu politik mulai memanas dalam Pilkada Jakarta. Perang pernyataan antara tim pendukung masing-masing pasangan calon pun mulai terlihat, termasuk di media sosial. Namun 3 pasangan calon yang tengah bertarung justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Tidak seperti para pendukung mereka yang panas berdebat di media sosial, para calon gubernur dan wakil gubernur yang tengah bertarung di Pilkada DKI justru menunjukkan keakraban pertemanan mereka. Hal tersebut terlihat dalam sebuah foto yang diambil saat ketiganya tengah menjalani tes kesehatan di RSAL Minto Harjo, Jakarta Sabtu lalu. Foto yang diunggah Anies Baswedan di akun Instagramnya tersebut mendapat respon positif dari para pengguna media sosial. Hingga berita ini diturunkan, tercatat telah ada 26.000 orang yang menyukai foto tersebut. Pilkada yang berjalan dengan damai menjadi harapan ketiga pasangan calon ini. Jika yang bertarung saja bersedia menjalankan pertarungan dengan sehat, bagaimana dengan para pendukungnya? Tim Liputan, Metro TV. Dalam perhelatan pemilihan kepala daerah, media sosial dua sisi mata uang. Media sosial bisa menjadi sarana kampanye yang efektif, tapi juga bisa menjadi arena perang kampanye hitam, seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Akankah hal tersebut terjadi lagi di Pilkada tahun ini? Sejauh mana tim pendukung masing-masing pasangan calon dapat turut mewujudkan Pilkada yang damai, seperti yang diperlihatkan oleh para kandidat dalam tayangan tadi. Kita akan mengupasnya bersama anggota tim pemenangan Ahok Jarot dari Partai Nasdem, ada Wibi Andrino, ada anggota tim pemenangan Anies Sandi dari Partai Gerindra, Ferry Juliantono, dan juga pakar komunikasi media sosial Irwan Syah, dan nanti akan bergabung anggota tim pemenangan Agus Silvi dari Partai Demokrat, Imelda Sari. Selamat pagi Bapak-bapak semua. Silakan jabatan tangan dulu dong, kan biar kompak gitu kan, kayak tadi tayangan. Jadi kita akan memperlihatkan begitu, seperti yang misalnya diangkat oleh Media Indonesia hari ini, kompetisi dalam harmoni. Saya akan bertanya dulu pada yang kelihatannya paling muda, paling bersemangat gitu ya Pak ya. Apa sih yang disiapkan kalau kita melihat media sosial kemarin begitu solid, begitu tidak akan ada sepertinya black campaign. Bad campaign, I don't know, that's another story. Tapi black campaign sepertinya dijanjikan sudah tidak ada. Gimana nih Mas Wid? Ya, yang pengen kita lihat kemarin itu adalah suatu hal yang sangat amat baik, di mana fase-fase sebelum pendaftaran itu kan banyak berita yang sangat amat luar biasa terjadi, yang itu sangat amat miring. Dan keakraban daripada 3 calon itu membuat kita juga, tim-tim pendukungnya juga merasakan. Sebelum tadi masuk ke sini sama Bang Ferry, wah jadi salaman, pelukan ya kan. Kalau pemimpinnya aja udah pelukan, pasti pendukungnya pasti pelukan. Yang kita lihat bahwasanya media sosial ini emang sangat penting. Dari kita lakukan penelitian, itu ada sekitar 53% pemilih di DKI Jakarta itu memang menggunakan media pengguna sosial. media sosial, betul. Bayangkan bila mana pemilih DKI Jakarta itu ada 7 juta yang hari ini kita coba himpun ya data itu. Berarti hampir 3,5 juta lebih pemilih DKI Jakarta itu menggunakan media sosial. Berarti ini kan menjadi satu hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk di pemenangan tim. Bahwasanya media sosial itu nantinya juga mencitrakan, mempersepsikan publik. Perang persepsi itu akan bermain di sini. Jadi di sini yang menjadi utama daripada tim, hal-hal yang fundamentalis juga kita akan coba lihat bahwasanya isu-isu SARA harus kita singkirkan. Pasti, tapi semakin sini, semakin apalagi kita berbicara tentang DKI ya, semakin pengguna media sosial ini semakin cerdas. Apalagi tadi ada kata-kata pencitraan. Banyak sekali respon yang ini cuma hanya di awal, ini hanya untuk meredam. Seharusnya kita menyikapi hal ini seperti apa nih? Haruskah memang ikut dalam kecerdasan, apalagi ada buzzer-buzzer tertentu ya yang mendukung tim ses tertentu begitu. Anda melihat hal ini seperti apa, Pak? Nah, ini kan sesuatu awal yang baik. Tetapi kita tahu bahwa internet itu adalah bebas. Media sosial itu walaupun dibilang itu komunikasinya interaktif, sebenarnya masih asimetris. Kenapa asimetris? Karena ini informasinya kan tidak berbalas langsung. Jadi posting, gitu kemudian nanti ditunggu apakah ada balasan, ada komen, ya kan, kemudian ada review. Nah, yang menjadi persoalan adalah tim sukses yang di media sosial dari masing-masing pasangan calon ini kemudian mampu nggak mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa ini adalah damai. Oke, mampu tidak mengklarifikasi dan juga? Iya, karena kebanyakan yang digali nanti adalah informasi dan data-data serta fakta-fakta yang sebenarnya mencoba bukan saja mengkritisi program, tapi orang-orang yang akan
bertarung atau melakukan kampanye di dalamnya ini. Lebih ingin di-reveal seperti apa sih? Apakah tentunya visi dan misi tentu nomor satu begitu kan? Tapi beberapa kali saya melihat katakanlah akun Instagram pribadi dari pasangan calon itu menunjukkan betapa how human they are, betapa mereka adalah manusia normal. Mereka menyapa para followersnya, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Seberapa efektifkah ke faktor human tersebut dalam elektabilitas di media sosial? Menurut jadi memang sosial media sekarang apalagi untuk pemilih di Jakarta yang rasional itu berpengaruh sekali gitu. Jadi dengan misalkan 3 pasang calon yang akan maju di dalam kontestasi di Pilkada DKI ini misalkan berpengaruh sekali terhadap karakteristik pemilih yang terutama dari kalangan pemilih mula gitu. Mereka sekarang langsung terus terdiferensiasi yang tadinya semula hanya kepada misalkan ke Pak Ahok, itu sekarang ada ke Pak Agus Harimurti, ada ke Pak Anies Baswedan. Nah, tinggal sejauh mana efektivitas dari tim masing-masing ini kemudian secara efektif mengambil ceruk pemilih itu. Dan pemilih perempuan itu berpengaruh sekali. Beberapa hari setelah diumumkan itu kan mulai terasa gitu. Dan ini menarik, memilih perempuan. Dari mana Anda mengetahui kalau memang pemilih perempuan banyak berpartisipasi? Sekarang mulai ada kemunculan keingintahuan dari masyarakat terhadap istri dari calon pasangan gitu. Itu kan sebenarnya juga mempengaruhi pemilih perempuan di Jakarta gitu. Jadi menurut saya ya memang sosial media di Jakarta betul-betul efektif dan memang pemilihnya Jakarta rasional. Nah, tapi oleh karena dia rasional sangat juga mudah menurut saya untuk swing. Gitu. Swing? Jadi ini yang menyebabkan apalagi digital itu kan juga memang menyebabkan tingkat fleksibilitas masyarakat terhadap satu masalah, satu pilihan itu juga sangat mudah berpindah gitu. Ya. Nah, jadi itu isu karakteristiknya memang gitu ya. Fleksibilitasnya sangat tinggi juga. Tapi bolehkah saya simpulkan kalau tadi kita berpegang pada media sosial, penggunanya katakanlah memang di kalangan youth atau di kalangan muda. Nah, untuk menggrab kalangan-kalangan yang juga dalam tanda kutip sempat disingkirkan dari media sosial, Anda meresponnya seperti apa? Kalangan-kalangan yang sempat disingkirkan oleh media sosial. Terlupakan. Yang terlupakan. Ya pastinya kan ada 2 segmen ya. Ada yang di udara, ada yang di darat. Ada yang segmen media sosial, ada yang segmen yang bertemu langsung. Yeah. Ini yang menarik. Kalau misalnya kita berbicara media sosial dulu, saya ingin menyampaikan dulu Mbak, bahwasanya ini menjadi sesuatu yang paling serius yang dilakukan oleh tim Ahok. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya perang persepsi menjadi nomor 1 di DKI Jakarta. Yang seperti sebagaimana saya bilang tadi, ada 53% pemilih Jakarta yang menggunakan media sosial. Dan itu sekarang menjadi segmen yang paling hangat dilakukan oleh tim, mungkin dari tim Pak Anies, Pak Sandi juga menggunakan pasukan cybernya, ya kan? Juga Mas Agus juga salah satu orang yang disukai di media sosial. Ya. Dengan hampir followers yang banyak sekali. Itu ya benar kata Mas Ferry tadi bahwasanya banyak yang suka ibu-ibu. Betul itu. Kita juga gitu lihat, wah ini suka ibu-ibu karena memang ganteng sekali. Namun sayang banyak juga yang kecewa ketika dia meninggalkan militernya. Nah, untuk segmen yang kedua yaitu adalah orang-orang yang tidak menggunakan media sosial yang sekitar 47% itu. Juga tim juga turun menggunakan infrastruktur partai pastinya. Dan juga relawan-relawan bekerja di bawah mensosialisasikan dengan hard copy. Seperti hal hari ini kan sebagai petahana itu kita mempunyai modal bahwa kita sudah melakukan banyak untuk di DKI Jakarta. Tinggal kita kapitalisir apa program Pak Ahok, misalnya RPTRA, LRT yang sedang berjalan, MRT dan lain-lain. Ini membuat kita menjadi lebih mungkin agak dimudahkan dibandingkan teman-teman lain. Tapi juga kita menafikan bahwa potensi-potensi suara yang memecah itu ada karena popularitas yang kesukaan terhadap orang-orang ganteng di DKI ini juga tinggi kan? Orang-orang ganteng ya, jadi tetap berdasarkan look juga berpengaruh. Begitu? Sangat berpengaruh. Okay. Sangat berpengaruh juga. Tapi katakanlah tadi ada pemilih yang dari kaum perempuan, begitu ada juga yang menyayangkan, gitu kan? Kenapa karir militer yang sudah dirintis selama ini, begitu kan? Akhirnya ditinggalkan, begitu. Bagaimanakah merespon yang, aduh sayang, tapi ada juga yang, aduh mendukung. Dan juga faktor-faktor kalau saya follow dari akun Mas Agus, ini juga didukung oleh keluarganya, didampingi oleh istrinya pada saat tes kesehatan, begitu kan. Meresponnya untuk yang negatif dalam tanda kutip ini seperti apa nih?
Nah, yang perlu diperhatikan adalah banyaknya label-label yang diberikan kepada masing pasangan calon sekarang. Jadi misalnya Ahok itu banyak bicara tentang SARA, kemudian Anies bahwa kenapa kok cuma bisa 2 tahun jadi menteri, kemudian Agus kenapa pangkatnya hanya mayor, yang sebenarnya kalau di mana-mana mayor itu tingkatnya wali kota begitu. Nah, mengklarifikasi label-label inilah yang sebenarnya menjadi salah satu tugas dari tim media sosial masing-masing pasangan. Karena semakin ini diangkat ke permukaan, itu akan dibawa dari tidak hanya ke media sosial, tapi masuk ke media-media konvensional. Dan ini masuk juga di lapangan, masuk juga di darat istilah tadi Mas Bibi. Nah, persoalannya adalah mengklarifikasi ini tidak akan mudah bagi tim media sosial. Karena apa? Karena itu adalah label yang sudah melekat dari masing-masing pasangan calon ini. Nah, untuk mengklarifikasi atau katakanlah meng-clear the air label-label yang terlanjur melekat seperti apa, tapi jangan dijawab ya Pak. Jawabannya akan kami hadirkan pemirsa selepas jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Bagi Anda yang baru bergabung, kita lagi ngomongin nih mengenai swafoto atau selfie dari pasangan calon untuk bertarung nanti di tahun 2017. Kita ke Mas Fer. Tadi Mas Fer, saya bertanya mengenai label yang terlanjur disematkan oleh para netizen untuk beberapa calon pasangan tertentu begitu. Yang dirasakan selama ini label negatif, tentunya ada label positif, ada meramu label negatif dan label positif juga tentunya mempengaruhi elektabilitas. Bagaimana caranya nih Pak? Ya, sepanjang kita menanggapinya dengan dingin dan kemudian kita tidak membalas dengan cara yang negatif, saya rasa sih nggak apa-apa. Tapi perlu diketahui juga sebenarnya kan sosial media ini juga kemudian membangun apa yang disebut sebagai hyper reality gitu. Jadi sebenarnya pengungkapan sebuah realita melebihi faktanya juga. Jadi juga kemudian penggambaran sosok orang itu juga profilingnya kadang-kadang melebihi dibanding faktanya. Itu juga biasa. Nah, tinggal bagaimana misalkan dalam kaitan dalam konteks Pilkada DKI gitu. Saya bukan mau menyerang petahana, tapi juga ada baiknya sekarang petahana sekarang juga sudah tidak lagi membicarakan tentang pencitraan. Kemudian pihak kompetitor itu juga sekarang mulai menyerang, mulai dalam konteks di dalam sosial media mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh penguasa sekarang, pemerintah di DKI ini, fakta-faktanya, data-datanya gitu. Karena kan sebenarnya misalkan seperti Pak Ahok bilang, ayo kita adu aja program, adu gagasan. Ya sudah, kita bicara tentang apa yang sudah dijalankan dari mulai tahun 2012 sejak dia jadi wakil dan kemudian sekarang menjadi pelaksana tugas di gubernur di DKI. Udah 4 tahun kan, apa aja datanya yang kemudian kita, nah gambarannya justru malah menurut saya sebaliknya dari apa yang digambarkan di dalam sosial media. Cara kemudian gubernur Ahok sekarang nih, ayo kita ini, itu sebenarnya cenderung menurut saya itu tadi hyper reality, menutupi sebenarnya kekurangan yang bersangkutan pada fase periode ketika dia mimpin. Coba kita tanya ke Mas Dwi, benar nggak itu menutupi tadi ada kekurangan pembangunan rumah susun dari rencananya 10.000 unit baru terbangun 1.000. Ada rusunawa ini baru kira-kira sekitar 1.000-an. Selebihnya belum, dan itu pun juga dibangun menggunakan dana dari perusahaan pengembang. Kemudian misalkan tadi ruang terbuka hijau, dari kita kan belum pernah mendengar pemerintah daerah DKI beli, kan sebenarnya yang sekarang dibangun itu adalah pemanfaatan ruang-ruang yang sebenarnya udah ada gitu. Jadi MRT dari tahun rencanaan 2017 ini selesai, yang tahap satunya mungkin molor, LRT 2016 gitu. Jadi ini juga akan memberi pendidikan yang baik kepada warga DKI tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi terlalu asik dengan sosial media itu akan juga mempengaruhi pemilih untuk menjadi juga tidak
tidak sesuai atau tidak realistis dengan kondisi objektifnya yang ada gitu. Mas Wibi, reaksi? Jadi memang sosial media itu bercampur dengan imaji dan ilusi, terkadang menjadi hyper. Namun memang kita dari tim mempunyai batas-batas etika-etika dalam hal melakukan kegiatan sosial media. Etika jurnalistik, terus juga pemahaman-pemahaman jurnalistik kita adopsi. Kita adopsi sehingga kita melakukan sesuatu ada check and recheck, seperti Mas bilang dari konfirmasi, juga ada juga melihat hal-hal yang memang faktanya seperti itu, sehingga tidak juga melakukan campaign yang bullshit, ya campaign yang juga yang nggak betul. Malah yang kita hindari adalah campaign-campaign yang seperti hal yang kita sadari betul, hari ini yang paling mengerikan adalah campaign SARA itu. Ya, black campaign. Black campaign yang terjadi. Yang paling utama adalah isu mengenai agama, SARA, dan itu yang coba kita menjelaskan kepada seluruh pengguna media sosial maupun internet dan lain-lain, bahwasanya Indonesia adalah dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain. Terkait program-program yang sudah ada, memang Pemprov DKI sendiri sudah menyampaikan kepada publik, open public, semua bisa mengakses. Hari ini transparansi, akuntabilitas di DKI Jakarta luar biasa. Semua orang bisa melihat Jakarta Smart City yang begitu hebat, dan juga ada Clue dan lain-lain. Ini menurut saya adalah era baru, era digital baru, dan semua orang bisa menikmati mengakses kotanya. Sayangnya era digital ini juga masih tetap diwarnai ya oleh black campaign. Ini juga patut disayangkan begitu. Tadi mengutip kata Mas Wibi, kenapa sih kita tidak bisa mendefinisikan kompetisi ini dalam tanda kutip merupakan kompetisi ide. Sekali lagi yang seperti Pak Anies ini negatif campaign akan berbeda pengertian pemahamannya dengan black campaign. Exactly. Kalau black campaign negatif, tadi SARA negatif campaign itu misalkan kita mengkritik kebijakan itu. Soal SARA ya tadi ya Mbak, saya motong sebentar, saya nggak tahu persis soal sosial media secara teknis ya, karena ini juga mungkin ranah yang lain. Tapi soal SARA, ketika kita mengkritik Ahok karena dia terlalu terfokus untuk membangun infrastruktur fisik di Jakarta, apalagi terus membangun kawasan-kawasan yang eksklusif seperti itu, menurut saya kita mengkritik karena Ahok lupa bahwa membangun infrastruktur fisik itu nggak boleh melupakan infrastruktur ekonomi, sosial, budaya yang di Jakarta. Nah ini kita bicara tentang reklamasi gitu, itu kan bukan SARA, kita tentang kebijakannya gitu. Jadi menurut saya yang ditentang oleh rakyat Jakarta mengadakan perlawanan sekarang terhadap Ahok itu bukan dalam konteks SARA. Baik, gitu. tapi kita sepakati dulu ya, berbeda sekali antara black campaign. Saya yakin juga pemirsa, terutama warga Jakarta sudah cerdas membedakan antara black campaign dan juga bad campaign. Yang ngomong-ngomong bad campaign boleh dilakukan, tapi tidak black campaign. Seperti apakah bentuk-bentuknya? Jangan dulu dijawab ya Pak ya, kami akan kembali. Sampai jeda pariwara berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.